Halo teman-teman semua, saya di sini untuk mempresentasikan tentang produk compact and modular. Saya Florence Caroline Ruji, saya bersama dua teman saya, James Dimanto dan Renat Mika. Nah, next. Pertama saya akan mempresentasikan tentang compact PLC yang mana itu sering digunakan untuk keperluan rumah tangga, contohnya blender atau mesin kopi. Next. Nah, ini merupakan katalog dari NX102 dan NX701. Next. Nah, ini merupakan fungsi dari tipe PLC berseri NX. Nah, ini fungsi yang pertama adalah one machine controller yang mana dia mengintegrasi yang lengkap. Nah, dia itu memiliki banyak pilihan unit hingga 256 akses. Dia juga bisa mengintegrasi keamanan. Sistemnya itu fleksibel yang memungkinkan kita mengintegrasi keselamatan ke dalam otomatisasi alat berat melalui penggunaan Safety over Ethernet atau FSOE. Next. Dia juga berfungsi untuk one connection, di mana integrasi mesin dan informasinya itu berupa port Ethernet dan Ethernet or IPTM bawaan. Nah, itu juga merupakan jaringan standar global. Nah, dia koneksi database-nya itu berfungsi untuk mencatat data real time dan lini produksi langsung ke database SQL. Nah, dia juga memungkinkan pemeliharaan preventif dan keterlacakan kualitas. Ini next ada NX102. Next. Nah, ini ada katalog dari NX102 yang mana dia tuh merupakan electrical dan mechanical spesifikasinya. Nah, itu ada enclosure-nya yang terpasang di panel, dan selanjutnya teman-teman bisa lihat sendiri. Power supply voltage 24 volt DC, unit power consumption-nya 5,80 watt, dan ya itu efisiensinya 80%. Nah, dia no isolation. Next. Nah, dia communication-nya, konektornya itu di dalam RJ45 itu dia ada dua, for Ethernet atau IP communication atau for Ethercat. Nah, seperti power supply to NX units-nya itu tidak terpasang, output terminalnya juga tidak terpasang, run output juga tidak terpasang. Nah, dia punya NX bus connector, itu 3 unit can be connected. Nah, next, ini selanjutnya itu ada katalog dari NX102, di mana CPU unit features-nya itu berupa compact controller with up to 8 axis motion control. Nah, terus dia punya LD instruction-nya itu 3,3 ns, dan math instruction untuk for long rail datanya itu 70 ns or more. Terus dia punya kapasitas programnya 5 MB, kapasitas variabelnya itu 1,5 MB dan 32 MB. Ada dua. Nah, terus dia Ethercat slave-nya itu 64, dan eksternal memorinya itu dia menggunakan memory card. Dan kalau kita mau cari spesifikasi detailnya atau datasheet-nya itu dia kodenya adalah P10. Nah, next. Nah, untuk kelebihan NX102 itu yang pertama, dengan cepat menyimpan mesin dalam database, di mana pengontrol terhubung langsung ke database tanpa perlu gateway. Instruksi khususnya itu memungkinkan kita dengan mudah mengakses ke database untuk pengumpulan data waktu yang nyata, memungkinkan peningkatan produktivitas prediktif dan keterlacakan kualitasnya. Selanjutnya, yang kedua adalah merupakan protokol komunikasi standar internasional OPC-UA yang secara langsung menghubungkan otomasi dan IT. OPC-UA dengan fitur keamanan yang kuat, misalnya autentikasi dan enkripsinya digunakan secara luas
seluruh dunia dan diadopsi untuk komunikasi industri 4 dan TechML. Sistem host dapat mengakses data produksi secara langsung tanpa menghubungkan komputer gateway. Nah, kelebihan yang terakhir, dia punya redundansi yang mana meminimalkan downtime. Sekalipun bagian dari jaringan Ethercat terputus, kabel redundansinya itu akan menyediakan konektivitas berkelanjutan, yang mana fungsi ini memungkinkan Anda untuk memperbaiki pemutusan tanpa menghentikan mesin dan jalur produksi, di mana satu pengontrol menyediakan kontrol alat berat dan kontrol keselamatan. Nah, ini sekian dari saya, dan selanjutnya saya serahkan ke teman saya, James Linanto. Terima kasih untuk Carol sudah menjelaskan tentang PLC tipe compact. Nah, sekarang kita akan beralih menuju PLC tipe modular. Nah, PLC tipe modular dari Omron ini memiliki sifat compact, fast, dan fleksibel. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu bahwa PLC tipe modular dari Omron itu memiliki beberapa seri. Namun, pada kali ini kita akan membahas satu saja seri yang cukup banyak kita temui di pasaran, yaitu seri CC1. Nah, seri CC1 sendiri memiliki beberapa kelebihan. Antara lain, yang pertama adalah ukuran dan volume yang ringkas. Kita bisa lihat bahwa pada gambar tersebut, ketebalan dari masing-masing modul ada yang hanya 31 mm, ada yang 20 mm. Lalu ada juga hampir semua modul PLC di CC1 series tingginya disetting sama, yaitu 90 mm saja. Lalu ada istilah seamless connection. Jadi seamless connection ini dalam arti ketika kita menghubungkan PLC dengan device atau sebaliknya, itu tidak memerlukan sebuah perangkat tambahan lagi yang cukup ribet atau rumit atau sebuah kelengkapan-kelengkapan lain. Nah, kita hanya memilih sebuah modul yang tepat supaya penyambungan bisa disampaikan dengan bentuk sesederhana mungkin. Lalu untuk kecepatan, jadi CC1 series ini memiliki kecepatan yang cukup baik. Kita bisa lihat bila dibandingkan dengan PLC pendahulunya, yaitu C200HX. Dengan perintah yang sama untuk menjalankan 30 kilostep program, maka CC1H, yaitu salah satu seri dari CC1 series, itu mampu menghasilkan performa yang jauh lebih baik. Lalu CC1 series ini juga dapat menggantikan beberapa fungsi dari rangkaian peralatan ataupun konfigurasi yang biasa digunakan untuk memproses data kecepatan tinggi. Jadi semuanya itu dapat diringkas dalam satu PLC, hanya saja harus menggunakan modul yang tepat. Nah, lalu di dalam PLC CC1 series ini juga ada istilah simplified memory. Jadi banyak sekali built-in memory di dalam PLC tersebut. Dan lagi kita bisa dibantu dengan untuk memprogram sebuah PLC dengan sebuah program yang bernama CX Programmer. Nah, CX Programmer ini nanti filenya bisa kita kirim melalui email atau melalui media lain. Nah, kemudian di komputer yang lain kita bisa memasukkannya ke dalam memori dari PLC. Jadi istilahnya adalah si pembuat program dan si pemilik PLC atau lokasi PLC berada tidak harus di tempat yang sama. Lalu ini adalah gambaran umum bagaimana PLC CC1 series terutama itu biasa dirangkai. Jadi yang penting ada power supply, ada CPU, dan ada input-output control unit, kemudian ada basic input-output, spesial, dan CPU bus. Lalu ini adalah beberapa kategori dari CC1 series.
beberapa klasifikasinya. Yang pertama ada seri H. Seri H ini memiliki kecepatan yang cukup baik, jadi untuk menjalankan instruksi dia memerlukan 20 nanosekon. Kemudian program capacity 250-60 kilo-step, memori kapasitinya 448 sampai 128 kW. Kemudian input output kapasitinya hampir 2560 poin. Wow, banyak sekali. Lalu yang kedua ini adalah seri G. Seri G ini merupakan downgrade dari seri H. Nah, mungkin serupa tapi tidak sama. Jadi ada kecepatan instruksinya itu 40 nanosekon, kemudian program kapasitinya 60-10 kilo-step, memori kapasitinya 128 sampai 64 kW, kemudian input output kapasitinya 960 sampai 128 poin. Tentu saja itu tergantung dengan banyak expansion rack-nya. Jadi kalau expansion rack-nya maksimal, maka 1280 poin pasti bisa tercapai. Lalu yang ketiga adalah tipe M. Tipe M ini merupakan downgrade lagi. Jadi sering kita jumpai di pasaran. Ada kecepatannya yaitu 100 nanosekon, kemudian program kapasitinya 20-5 kilo-step, memorinya 32 kW, dan input output kapasitinya 160-640 poin, tergantung dengan expansion rack-nya. Nah, selain tipe M yang berupa CPU saja, itu ada yang memiliki built-in pulse input dan output. Jadi, di dalamnya ini ada built-in pulse input dan output. Tentu saja spesifikasi yang lainnya sama, hanya saja yang seperti yang sudah dijelaskan memiliki built-in pulse, input dan output. Lalu ini adalah gambar-gambar tentang bagaimana bentuk dari setiap CJ1 series. Ini yang di sebelah kiri adalah CJ1H dan G, kemudian di sebelah kanan adalah satu CPU dari CJ1M. Kemudian yang di sini adalah CJ1M juga yang di sebelah kiri, namun dengan built-in input dan output. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah sama CJ1M, hanya saja dilengkapi dengan port untuk Ethernet. Nah, ini adalah summary dari yang CJ1 series. Jadi seri paling tinggi adalah seri H, sementara yang paling rendah adalah seri M. Jadi kita bisa lihat ada beberapa expansion rack di situ, dan kemudian ada built-in input dan output untuk seri CJ1M CPU 2. CPU 23, 22, 21 mempunyai input dan output tambahan. Untuk selanjutnya, untuk masalah bagaimana PLC ini diterapkan akan diterangkan oleh teman saya, rekan saya, Mika. Oke, terima kasih atas presentasinya rekan James dan Carol. Kini kita masuk ke dalam bagian problem solving. Nah, sebelumnya kami telah mendapatkan request dari klien, yaitu menentukan PLC yang cocok untuk sistem lift 3 sangkar dan di gedung 4 lantai. Setelah kami mendengar request tersebut, kami memutuskan untuk menyarankan PLC Sysmex CJ1M. Nah, untuk PLC CJ1M ini, kami menyarankan menggunakan CPU 13 dan supply CJ1W PD025. Oke, nah setelah itu kami memisahkan antara output dan input system. Kemudian kami juga menentukan modul yang cocok untuk input dari sensor tersebut. Oke, kemudian kita masuk ke dalam facility, yaitu yang pertama ada lift call button. Ada beberapa jenis button ini yang menggunakan push button, kemudian ada lift door open and close yang menggunakan sensor infrared, kemudian ada lift position yang menggunakan sensor encoder, kemudian ada juga overload protection yang menggunakan load cell, kemudian ada juga lift position namun menggunakan limit switch.
Setelah itu kami menentukan jumlah input yang akan masuk, yaitu seperti yang tertera di PowerPoint ini. Kemudian kita masuk ke dalam tipe digital. Masuk dalam tipe, yaitu ada 2 tipe digital dan analog. Untuk tipe digital ini kami telah memisahkan untuk push button, infrared, dan encoder ini merupakan input tipe digital, kemudian load cell dan limit switch ini merupakan input tipe analog. Nah, setelah kita tahu input jenis dan jumlah yang kita perlukan, maka kita bisa masuk ke dalam modul. Untuk yang pertama, modul pertama, yaitu sensor push button. Kami menyarankan untuk menggunakan modul CJ1WID232. Dan kemudian untuk sensor infrared dan encoder, kami menyarankan menggunakan modul CJ1WCT021, yaitu high speed counter unit yang digunakan untuk keamanan. Kemudian untuk sensor load cell dan limit switch, kami menyarankan menggunakan CJ1WAD081 version 1 yang merupakan analog input unit. Nah, kemudian kita masuk ke dalam output system, di mana jika ada output pasti ada jika ada input maka ada output. Nah, dapat kita lihat output device kami ada 5, yaitu indikator, lamp, door motors, car motors, brakes, and buzzers. Kami telah menentukan jumlah yang diperlukan untuk sistem ini secara keseluruhan. Kemudian kita juga telah memisahkan antara tipe output yang sayangnya di sini digital semua. Nah, untuk indikator lamp, kami menyarankan menggunakan modul CJ1W OD231, yaitu transistor output unit. Kemudian untuk door motors, untuk door motors dan car motors, kami menyarankan untuk menggunakan modul CJ1W NC432. Untuk brakes, kami menyarankan untuk menggunakan CJ1WCT021 yang merupakan high speed counter unit. Nah, high speed counter unit ini merupakan input or output modules, jadi dapat digunakan sebagai input dan dapat digunakan sebagai output. Sehingga kita terakhir masuk ke dalam buzzers yang menggunakan modul CJ1WC 201 yang merupakan relay contact output units. Nah, yang terakhir masuklah kita ke dalam benefit. Nah, kenapa kami menyarankan menggunakan tipe CJ1 ini? Karena memiliki benefit ini, yaitu yang pertama adalah kecepatan. Kecepatan itu mempunyai kontrol mesin serbaguna yang memiliki standar industri tinggi. Kemudian memiliki ukuran yang kecil, namun memiliki standar tinggi di kelasnya dan dapat diletakkan bahkan di lokasi yang sempit. Yang terakhir adalah fleksibilitas. Fleksibel karena cocok untuk beragam aplikasi mulai dari perangkat kecil hingga besar dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Sehingga untuk problem ini kami menyarankan untuk menggunakan PLC CJ1 ini. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.